Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa kembali di dalam perayaan Natal malam tanggal 24 Desember 2023. Kita awali perenungan malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 1, Lukas 2 ayat 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kerap-kerip lampu Natal saudara mulai menghiasi di sekitar kita. Lantunan lagu Natal mulai meramaikan di malam yang tenang ini. Yang dinanti-nantikan akhirnya saudara tiba juga. Sang Raja semesta alam Yesus Kristus lahir bagi kita umat manusia. Dia yang adalah Raja semesta alam mau merendahkan diri saudara menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, bau dan jorok. Dia mau lahir saudara ke dunia yang penuh kegelapan. Tapi dunia menolak dia saudara. Dunia merasa takut akan dia yang mana akan menguasai dunia ini. Maka di saat itu saudara, penguasa daerah tempat kelahiran sang Raja mungil ingin membunuhnya. Kekerasan, keserakaan dalam kekuasaan selalu meliputi hati nurani manusia, bahkan penguasa-penguasa dunia ini saudara. Dengan berbagai cara yang diinginkan, mereka melegalkan semua. Manusia berusaha merebut kekuasaan hingga tak ada kasih lagi saudara. Kita lihat dalam tahun politik di negeri kita saat ini, para capres dan cawapres saudara dengan caranya saling menghujat, mencari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan lawannya. Mereka tak peduli lagi saudara dengan namanya kasih. Mereka tak peduli lagi dengan sila ketiga dari Pancasila kita, yaitu persatuan. Yang ada di benak mereka, saya harus menang. Saudaraku, kekerasan dan keserakaan juga terjadi di negara-negara lain saudara. Konflik ingin menguasai daerah atau negara lain, mau mengakui satu daerah sebagai tanah mereka. Tak terhindar peperangan terjadi. Kekerasan dan keserakaan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat kita saudara. Mungkin karena ekonomi, di mana-mana terjadi perampokan dengan kekerasan, dan tak sedikit saudara adanya korban. Kekerasan juga sering terjadi di rumah tangga, di mana terjadinya KDRT saudara. Kekerasan dalam rumah tangga. Berapa banyak kita melihat para istri saudara menjadi korban KDRT ini saudara, yang dilakukan oleh para suami. Begitu juga berapa banyak korban KDRT dari anak-anak. Kenapa ini terjadi saudara?
Karena fungsi suami saudara sebagai imam, nabi, dan raja dalam rumah tangga tidak maksimal. Masih banyak lagi saudara, kita melihat kekerasan terjadi di lingkungan sekitar kita. Para karyawan tempat kerjanya, asisten rumah tangga yang mengalami kekerasan dari majikannya. Dikutip dari buku M. Rahmat yang berjudul Ensiklopedia Konflik Sosial, dalam bahasa Latin kekerasan ini sering disebut dengan violensia, yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri saudara bisa dibilang sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Oleh sebab itu, kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan saudara, tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia. Dan oleh karena itu saudara, pelaku tindak kekerasan ini harus segera diberi hukuman agar mendapat efek jera. Kalau dilihat dari arti kekerasan sebagai tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan, maka saudaraku yang terkasih, ini berarti kekerasan merupakan tindakan yang menghilangkan tindakan kasih dalam diri seseorang, sehingga tidak menampakkan atau mendatangkan kedamaian. Apa penyebab terjadinya kekerasan itu saudara? Yang pertama saudara, kekerasan itu terjadi oleh karena hilangnya harga diri saudara. Yang kedua, tingkat ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan emosi. Dan yang keempat saudara, ini yang sangat berbahaya, dendam. Yang kelima, sudah menjadi tradisi. Dan yang keenam saudara, yang harus kita ingat adalah kekerasan ini terjadi juga karena pemabuk atau pengguna narkoba. Nah, Yesus hadir ke dunia ini saudara, mau menghalaukan itu semua. Yesus mau dalam diri setiap kita yang percaya kepadanya saudara, ada kasih seperti Bapa adalah kasih. Yesus yang kita rayakan malam ini dalam perayaan Natal mau menunjukkan kasih kepada setiap kita, saya dan saudara, supaya kita dapat kembali merasakan kasih Bapa, dan kita juga dapat saling mengasihi terhadap sesama. Dengan adanya kasih di antara kita saudara, kita dapat merasakan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Saatnya saudaraku yang terkasih, kita mau mengakui di hadapan Sang Bayi Mungil yang ada di palungan yang hina, kotor, dan bau. Kita mau mengakui di hadapannya saudara atas hati kita yang egois, pendendam, penuh kekerasan, yang selalu menyakiti pasangan kita, anak kita, karyawan kita, asisten rumah tangga kita, melakukan kekerasan terhadap mereka semua. Kita mau persembahkan semuanya itu di palungan saudara, dan berjanji mau bertobat dengan pertobatan sejati saudaraku yang terkasih. Bukan pertobatan toman. Hari ini tobat, besok kumat. Tobat kumat, tobat kumat. Bukan itu saudara. Tapi pertobatan sejati. Dengan demikian saudaraku yang terkasih, kita dapat mengalami damai sejahtera sejati dari Yesus Tuhan kita. Kita juga dapat berbuat kasih terhadap lingkungan kita saudara, dengan tidak melakukan kekerasan, baik lingkungan biotik maupun abiotik saudara. Kita juga dapat merawat dengan kasih lingkungan kita agar dapat hidup bertumbuh dengan penuh ketenangan, damai sejahtera. Kita harus mensyukuri saudara atas alam yang indah yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita. Kita mau merawatnya saudara juga dengan penuh kasih. Selayaknya lah kita memuji dan kita naikkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi saudara, yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah itu dinyatakan dengan kelahiran putranya Yesus Kristus Sang Immanuel yang kita rayakan pada malam hari ini. Bersorak-sorailah, bersukacitalah saudara, muliakanlah Tuhan kita. Biar gita surga bergema bagi lahirnya Sang Bayi Kristus Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorailah saudaraku, bersukacitalah karena telah lahir Sang Juru Selamat, Sang Immanuel bagi kita, Kristus Yesus Tuhan. Bersorak-sorailah saudaraku yang terkasih, bersukacitalah karena damai sejahtera dari Sang Kristus Tuhan kita menaungi di dalam kehidupan kita. Bersorak-sorailah, bersukacitalah karena terang itu telah lahir ke dunia dan juga menerangi kita sekalian. Selamat Hari Natal 25 Desember 2023. Damai di surga dan damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.